Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sermon today hari ini berjudul Terjebak dalam Pikiran Sendiri. Mungkin saudara berpikir bagaimana yang namanya terjebak dalam pikiran sendiri. Nanti kita akan dengarkan sebentar firman Tuhan dan uraiannya. Dalam renungan pada hari ini kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-8, saudara-saudara. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, Naaman ini menghadap tuannya, kemudian dia seperti yang kita baca tadi, menghadap dan diizinkan, dan Raja Aram itu mengirim surat dan Raja Israel menerimanya, kemudian dia mengoyakkan pakaiannya. Dia katakan, apakah aku Allah yang dapat menyembuhkan orang, dan seterusnya. Dan dia sudah berprasangka bahwa inilah cara yang akan dipakai oleh Raja Aram untuk mengadakan peperangan dengan Israel. Pada waktu itu Aram juga sangat kuat, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan pendek cerita, Naaman itu datang menghadap raja, menghadap Nabi Elisa di tempat kediamannya, dan Elisa tidak menyambutnya, saudara-saudara. Dia tidak memikirkan bahwa yang datang ini adalah panglima tentara, panglima perang, tetapi dia hanya menyuruh bujangnya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, maksudnya kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Nabi Elisa tidak menghadap Naaman, hanya bujangnya yang disuruh. Saudara-saudara, tentunya sebagai seorang panglima perang, datang menghadap kepada Nabi Elisa, mungkin saja di dalam benak pikirannya Naaman, dia akan disambut, dihormati, dengan mungkin Elisa datang menghadap di hadapannya dengan tersipu-sipu, melayani dengan begini dan begitu. Tetapi apa yang terjadi? Naaman hanya menyuruh bujangnya yang menyampaikan kepada Naaman. Ayat 11 mengatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara-saudara, kita lihat apa yang kita bisa tarik dari pembacaan yang kita sudah baca, dengarkan tadi. Ada egoisme, ada keangkuhan dalam diri Naaman. Memang seorang panglima perang,
panglima yang tertinggi, tentunya dia punya suatu pride atau suatu kebanggaan, sekaligus mungkin juga kesombongan. Dia seorang panglima, tentunya orang-orang harus tunduk kepada dia. Tetapi dia lupa bahwa ini dia sedang menghadapi Nabi Tuhan, wakil Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, bukankah kita juga sering bisa berlaku demikian? Saudara mungkin bukan panglima perang, bukan panglima suatu bala tentara yang sangat besar, tetapi saudara dengan posisi saudara, saudara dengan jabatan saudara, saudara bisa juga mempunyai semacam hal yang demikian, mempunyai suatu pride, suatu keangkuhan tersendiri atau kebanggaan tersendiri. Jadi saudara-saudara, ini memang lumrah terjadi. Tuhan mau Naaman dipangkas habis, dipangkas kesombongannya. Pokoknya Naaman harus sadar dan harus dengar bahwa itu perintah Tuhan melalui Nabi Elisa yang merupakan wakil Tuhan. Ayat yang ke-13, pegawai-pegawainya, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Pekerjaan mandi itu pekerjaan gampang, saudara-saudara. Kita sering, namanya mandi itu kan persoalan gampang, bukan susah. Mandi paling tidak sehari 2 kali. Mandi pagi, ketika pulang, sore, malam, kita mandi lagi. Dan mungkin bisa sampai 3 kali. Itu mandi bukan persoalan susah. Jadi ini persoalan yang sangat gampang. Ayat ke-14 mengatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Jadi mandi di sini maksudnya cuma membenamkan, mencelupkan dirinya ke dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Mungkin celupan pertama dia lihat dengan penuh keraguan-raguan. Saya percaya pasti dia ada keraguan-raguan dalam hatinya. Ya apa tidak? Ya apa tidak? 1 kali dia berdiri, dia celupkan badannya kedua kali, masih biasa. Sampai 6 kali dia masih biasa. Mungkin celupan yang ke-7 sesuai yang dikatakan, dia pikir jadi ndak? Jadi ndak? 7 kali jadi, sembuh. Saudara-saudara, kita sebagai manusia itu sering kita berpikir, menskenariokan diri kita apa-apa yang akan terjadi kalau kita mengharapkan mujizat Tuhan. Kita harus, atau kita membuat skenario dalam pikiran kita, ini harus terjadi begini, harus terjadi begitu, sesuai dengan jalan pikiran kita. Seseorang yang mengalami suatu tekanan yang sangat berat, apakah dalam dunia bisnis, pekerjaan, rumah tangga, hubungan persahabatan, dan mungkin hubungan suami istri, atau mungkin orang yang sedang berpacaran mendapat satu tekanan, tentunya sangat berharap adanya suatu mujizat, mengharapkan ada sesuatu yang diharapkan berguna bagi dirinya, bermanfaat bagi dirinya, ada jalan keluar, ada kelepasan. Atau kalau mungkin keluarganya mendapat tekanan, dia sangat mengharapkan agar keluarga yang dikasihi itu bisa terlepas dari tekanan tersebut. Saudara-saudara, kita merefleksi kembali ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan mau kita memangkas habis egoisme kita, keangkuhan hidup kita. Tuhan mau agar itu dipangkas habis menurut caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Menurut caranya Tuhan, egoisme kita itu harus dipangkas. Dengan catatan kalau kita mau sembuh, dengan catatan kalau kita mau baik, dengan catatan kalau mau kita pulih, kalau kita mau ada jalan kelepasan atau jalan keluar atau mujizat. Seandainya Naaman tetap dengan keangkuhannya, apakah dia akan sembuh? Jawabannya pasti tidak. Bahkan mungkin bisa terjadi peperangan antara Aram dengan Israel pada waktu itu, karena mungkin
dia lapor kepada raja, dia ceritakan, masa saya cuma disuruh, bukan ketemu nabinya, saya cuma disuruh mandi, baru yang suruh saya itu cuma seorang bujang, pembantunya. Apakah bukan menganggap enteng negara Aram? Bisa terjadi peperangan, saudara-saudara, gara-gara tadi. Jadi saudara-saudara, tetapi Naaman syukur, dia seorang panglima perang, tetapi dia punya penasehat. Ini pentingnya, siapapun dia, apakah dia seorang pejabat tinggi, bahkan presiden pun, dia perlu penasehat. Kita sebagai orang biasa, kita juga perlu ada penasehat. Penasehat kita itu teman-teman kita, istri kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, orang tua kita yang memberi nasihat. Kalau kita tidak mau dengar nasihat, kita kepala batu, bisa terjadi bencana bagi kita. Sebab apa? Manusia sebagai pribadi terbatas kemampuannya berpikir, terbatas kemampuannya untuk menerima segala sesuatu. Kita perlu ada orang kedua, orang ketiga yang memberikan kita nasihat, pandangan, ada second opinion, ada third opinion, dan seterusnya, supaya kita bisa mengkaji dengan baik. Toh pada akhirnya kita akan putuskan sendiri, tetapi kita harus dengar nasihat orang, dan nasihat ini diterima oleh Naaman. Dia mendengar nasihat itu, dia terima, karena itu pada pikirannya kan cuma gampang, cuma celupkan diri 7 kali, apa sih susahnya? Jongkok berdiri 7 kali, kan selesai. Sehingga dia melakukannya. Tetapi kalau dia tetap memasang atau melakukan hal-hal yang kesombongannya tetap yang dia pegang teguh, keangkuhannya dia pegang teguh, dia pasti tetap kusta, saudara-saudara, bahkan seumur hidupnya. Jadi saudara-saudara, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan saat ini. Tuhan tidak bisa diukur menurut logika manusia. Tuhan tidak bisa diukur menurut logika manusia, saudara-saudara. Tuhan mau kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Kenapa, saudara-saudara? Berbagai cara Tuhan dapat pakai untuk menolong kita. Berbagai cara Tuhan dapat pakai untuk menolong kita. Yang penting kita percaya dan beriman kepadanya. Saudara-saudara, ini gampang-gampang susah, saudara-saudara. Kenapa saya katakan demikian? Gampang diucapkan, sukar dilakoni. Gampang diucapkan, sukar dilakoni. Kalau orang yang sederhana, saudara-saudara, karena tidak ada yang bisa diandalkan, mungkin dia gampang percaya. Tetapi kalau orang yang berpendidikan, orang yang berpangkat, atau orang yang berharta, orang kaya, mungkin susah dia mengandalkan Tuhan. Dia pikir, saya kan punya kemampuan, saya punya kekuasaan, saya punya harta dan lain sebagainya. Tetapi jawabannya, saudara-saudara, bisa ya, bisa tidak. Karena ada dalam Alkitab dikatakan orang yang berpangkat tetapi dia mengandalkan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-8, Matius 8 ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira itu, saudara-saudara, pasti berpangkat. Pasti dia terdidik sesuai dengan zamannya. Tentu perwira itu bukan seperti perwira sekarang, mungkin dia juga mahir IT. Zaman dulu ya belum ada IT, tapi dia terdidik pada zamannya dengan pendidikan kemiliteran saat itu. Dan dia sadar bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Dia tidak boleh memasang atau memakai atau menggunakan kesombongannya, keangkuhannya karena dia seorang perwira, tetapi dia ada begitu rendah, dia mengatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata. Karena dia memang seorang militer, saudara-saudara. Dia tahu apa namanya perintah komando. Dia diperintah oleh komandannya, dan dia juga memerintah anak buahnya dengan perkataan, datang, pergi, lakukan ini, buat itu, buat ini, jangan lakukan, dan seterusnya. Jadi dia memang biasa dalam sistem komando.
sehingga dia anggap Tuhan begitu tinggi, Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak layak menerimamu di rumah. Katakan saja sepatah kata, sehingga Tuhan Yesus terheran-heran, iman sedemikian ini aku tidak temukan di Israel. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sebagai bagian akhir dari renungan kita pada hari ini, kendalikanlah pikiran kita dengan melibatkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kendalikanlah pikiran kita dengan melibatkan Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Pikiran ini sangat banyak, bervariasi, datang silih berganti, kadang positif, kadang negatif, kadang positif, kadang negatif, silih berganti datang. Dan kita perlu pengendalian. Seandainya pikirannya Naaman dia tidak bisa kendalikan, dia tidak bisa mendengar nasihat, dia tidak akan sembuh, dia tetap menjadi kusta. Dan itu tentunya mungkin tidak diceritakan di Alkitab, saudara-saudara. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu, renungan firman-Mu ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelajaran bagi kami, bisa menjadi pengingat bagi kami untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu mengandalkan Engkau, dan untuk tidak terjebak dengan pikiran kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.